Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa yang akan terjadi? Subhanallah. Iya. Jadi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya, para pecinta misteri, para pecinta spiritual. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di channel Kang Fajar Official. Semoga berjumpanya kita pada malam hari ini dibarengi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga saya mendoakan kepada sahabat-sahabatku semuanya yang ada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri, semoga apa yang menjadi hajat daripada sahabat-sahabatku semuanya dikabul oleh Allah. Amin, baik amin. Hajat dunia terlebih hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya kembali mendatangi Nyai Kantil dalam keadaan yang sangat mengenaskan sahabat. Saya ditemani oleh Aji Saka dan Habib Rosyid beserta kameramen. Jadi semakin hari keadaannya Kantil semakin kritis, ya, semakin memburuk juga kesehatannya. Itu karena apa? Karena memang Nyai Kantil ini selama dipenjarakan oleh kita, oleh tim Kang Fajar dan Mas Ferry, beliau ini tidak mau makan dan tidak mau minum. Berapa hari sahabat ya? 1 minggu lebih. Ya, beliau tidak makan dan tidak minum. Bukan karena kita nggak mau mengasih makan dan minum, tapi beliau sendiri yang tidak mau untuk makan dan minum. Tapi anehnya masih hidup sahabat sampai sekarang. Semua adalah tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Aji Saka, kok bisa dia ya sampai bertahan sampai detik ini, bertahan dengan pendiriannya gitu. Dia para sahabat-sahabat, dia bertarung dengan jiwanya sendiri, Kang. Di sisi lain dia juga menolak, di sisi lain juga ada bayangan-bayangan yang pernah mengintai dia sehingga dia tidak berdaya. Jadi dia kalau misalnya bertaubat pun dia juga salah menurut dia. Kita tidak bertobat pun dia juga salah. Dia bertarung terus, Kang. Ya, makanya tidak mau makan dan minum. Seperti itu, Kang. Karena sudah terlanjur dengan suatu terikat perjanjian, dia kemungkinan besar sudah menjadi pengikut utamanya, seperti dia sudah mengikrarkan janjinya ingin menjadi suami istri, Kang. Ya Allah. Dengan iblis itu. Dengan iblis seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau tanpa kenekatan dia juga ingin bertobat, kalau juga dipaksa pun dia tidak mungkin. Andai kata dipaksa pun dia akan mati sia-sia. Seperti itu. Jadi kondisi beliau saat ini seperti mayat hidup. Iya, memang begitu, Kang. Seperti mayat hidup. Kita juga repot juga sahabat ya. Iya. Mau dibagaimanakan ini, karena memang apa ya, ya seperti inilah keadaannya. Kalau menurut Aji Saka, kemarin Aji Saka bilang bahwasanya lebih baik dibunuh ya, lebih baik dikubur daripada nanti dimanfaatkan oleh iblis-iblis penguasa ilmu hitam. Ya, karena saya paham, dia akan dimanfaatkan raganya, ya pasti akan dimanfaatkan raganya, karena suatu perjanjian dan ikatan yang sangat kuat di dunia hitam, Kang. Tidak main-main. Dalam dunia hitam tidak main-main, tidak menunggu besok atau lusa, Kang. Kalau memang dia mengingkari janjinya di waktu pertama awal dia menganut dan mengabdi sama iblis itu, pastinya dia sudah akan nekat apapun yang akan terjadi.
Seperti itu. Ya Allah. Jadi menurut Haji Saka, daripada dimanfaatkan kita hancur leburkan aja raganya, daripada menderita seperti itu. Kita tidak tega melihat dia menderita seperti tidak mati atau tidak hidup. Ya, pendapat kamu memang ada benarnya, tapi kita juga harus menunggu Mas Ferry juga. Ya. Nanti bagaimana baiknya gitu ya. Kita juga mau meminta pertimbangan. Ya, betul Pak. Ya Allah. Nyai Kantil. Ya Allah. Ya. Seperti itu ya. Gimana? Apakah sampai sudah berubah pikiran Nyai Kantil? Tidak. Apa? Tidak, Kang Fajar. Masih tidak mau berubah pikiran ya? Ya. Allah. Biarkan aku sudah mati membusuk, Kang Fajar. Boleh jadi badan kamu membusuk, tapi nanti kamu di akhirat akan disiksa di api neraka, Nyai Kantil. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak mengakui kesalahanmu. Aku terlanjur berjanji kepada Dewa Kegelapan. Jangan takut dengan Dewa Kegelapan. Lupakan janji-janjimu, lupakan sumpah setiamu kepada mereka. Mereka itu adalah iblis, mereka itu adalah dajjal. Karena dia mengikuti terus kemana aku pergi, kemana kalian bawa. Dia mengikuti aku terus, mengintai aku terus. Ya Maka dari itu aku takut akan mengucapkan bertaubat itu. Jadi tetap masih dibayangin menurut dia. Iya. Dari yang dia sembah itu sudah dengan adanya kontrak lah istilahnya, sudah terikat janji. Jadi sampai kapanpun meskipun ini disiksa, kita apakan saja, dia tetap tidak akan bertobat. Itu tergantung sebenarnya dia bisa bertobat, tapi cuma tergantung kepada diri dia sendiri. Ada niat untuk bertobat atau tidak. Apakah kamu percaya, Nyai Kantil, bahwa surga dan neraka itu nyata? Ya. Aku belum mengetahui, tapi aku ketakutan sama Dewa Kegelapan itu. Dia selalu membisiki kata-kata ancaman kepada saya. Dia cuma hidupnya takut, takut dan takut. Karena sudah terikat perjanjian itu ya. Mungkin kalau kita bisa dilepaskan, dia akan menjadi hantu di dunia kita. Dia akan menjadi merusak lagi. Ya, karena diperbudak oleh iblis itu tadi, dimanfaatkan. Apakah kamu ingat ya Kantil, ketika kamu dulu memenggal kepala saya, mengubur saya, apa ingat? Ya, aku ingat semua itu. Aku lakukan itu adalah dendam saya semua. Aku dendam kepada manusia. Allah. Karena dia telah menyakiti hatiku. Aku pernah dendam kepada manusia, khususnya kepada laki-laki. Dia utusan iblis kan, yang menyesatkan anak Adam. Benar-benar. Ya Allah. Ingat waktu saya membakar juber, memenggal kepala kalian. Aku selalu mengingat. Apakah kamu tidak menyesal dengan semua perbuatanmu itu? Berbuat dolim, menyiksa manusia, menyiksa sesama makhluknya Allah. Ya, itu sudah aku di luar kesadaran saya. Aku sudah lakukan itu demi setianya. Aku berjanji kepadanya. Allah. Maka dari itu aku takut sekali sekarang akan mengingkarinya. Dia mengintai aku terus, mengikuti aku terus, mengancam aku terus. Maka itu tidak mungkin aku lakukan. Jadi lebih baiknya kamu nggak mau bertobat gitu
Ya lebih baik membusuk sudah Bib. Allah, lebih baik membusuk. Sebenarnya kalau jasad kamu itu membusuk ataupun jasad kamu dimakan serigala, itu tidak penting Nyai Kantil, gitu ya. Yang penting adalah ruh kamu. Kemana perginya ruh kamu setelah kamu meninggal dunia, setelah kamu wafat? Mana yang akan dituju? Itu yang terpenting. Karena jasad kita semuanya ini adalah sementara. Yang hidup selama-lamanya itu adalah ruh. Yang perlu dipikirkan ketika jasad kamu sudah membusuk, kemana ruh kamu nanti akan pergi? Ya, maka dari itu, antarkan aku pulang menemui keluargaku sebelum aku tiba saatnya ajal itu menjemputku. Tolong Kang Fajar, bawa aku pulang ke rumah keluargaku. Aku ingin menemuinya. Warga. Kalau masalah mengantarkan kamu mau pergi kemanapun, kita bersedia kok. Melepaskan segala ikatan-ikatan itu kita juga bersedia. Asalkan itu tadi, asalkan kamu berjanji tidak akan berbuat jahat lagi, asalkan kamu bertobat menjadi orang yang baik, akan kita lepaskan. Tapi kalau kamu masih menjadi budak-budak iblis, budak-budak dewa-dewa kegelapan, kita tidak akan pernah melepaskanmu. Rasa kasihan kita akan kita buang jauh-jauh. Tolonglah Kang Fajar. Tolonglah Hati-hati Kang sebelum Fajar. aku menemui ajalku. Iblis itu paling pintar untuk menipu kita, Kang Fajar. Walaupun Ayo begitu, antarkan aku sepertinya ke keluargaku. dia cuma ingin kita itu terharu dan ingin melepaskan seperti itu, Kang. Saat-saat terakhirku, aku ingin menemui keluargaku Kang Fajar. Ayo antarkan aku ke rumah keluargaku. Ya Allah. Kenapa kok baru sekarang kamu ingat keluarga? Lalu kenapa dulu-dulu kemana kau itu? Yang telah banyak menumbalkan manusia. Ya, sekarang aku sudah merasa sekarat gara-gara pusaka Istanbul itu. Aku sudah tidak kuat lagi. Makanya kamu bertobat, bersahadat, dan kamu kalau memang dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman seperti itu. Tapi karena kenapa kamu itu tidak mau bertobat? Sudah aku katakan berulang-ulang Juber, aku takut ancaman dia. Lebih baik kita bunuh aja Kang ini Kang. Kita hancurkan semua ini raganya. Daripada aku kamu siksa begini, itu lebih bagus. Saya tidak menyiksa kamu Nyi Kantil. Saya ingin kamu itu sadar, kamu itu bertobat. Maka lepaskan itu Istanbul itu. Aku sudah sekarat. Gara-gara Kalau benda kamu itu. saya lepaskan Istanbul itu, ya, akan banyak makhluk jahat yang akan tambah menyiksa kamu. Allah. Kami di sini semua itu mengharapkan kamu bertobat Nyi Kantil. Kalau memang Kang Fajar ingin membunuh kamu itu gampang. Tapi pengen kita itu kamu sadar dan bertobat. Kamu dengar nggak kalau saya ngomong itu? Hah? Dengar, tapi Dengar. terlambat sudah. Tidak ada kata-kata terlambat. Selama kamu harus punya kemauan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengar. Kami semua akan membantu kamu. Kalau kamu mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tidak. Kang Fajar. Ada selamat ini, ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ada apa, Mas? Mas? Ini Kang, di atas rombongan bakar Kang yang apa bertengkar sama Mas Ferry. Mbah Warso. Iya, saya kesini Terus? niatnya mau meminjam Istanbul itu buat Jangan main-main kamu Selamat. Kok- Ini untuk Aduh, selamat. ini gini ya membentengi. ngaji apa kalau enggak sama Istanbul itu gimana terus Kang Ferry di sana Terus Siapa? gimana dengan keadaannya Nyi Kantil ini kalau ditinggal tanpa tambul? kan ada Kang Haji sama Habib di sini. Iya, Mungkin saya aman. tahu. Tapi kan kita tidak terus menunggu ini selama kamu datang. Iya nanti saya kembali ke sini lagi Gimana? biar untuk menghadapin rombongan para apa itu Juga ini Dukun-dukun sangat itu. penting juga. sangat penting juga.
Jadi selama Istanbul itu dibawa, nanti menurut saya ini ya, selama dibawa oleh Slamet, kita yang menjaga Nyi Kantil ini. Karena kalau Istanbul dibawa kemudian tidak ada yang menjaga Nyi Kantil ini, pasti nanti udah hilang ini Nyi Kantil. Jelas. Betul. Sebenarnya kenapa Ferry di sana? Di sana kan ada rombongan para dukun-dukun dan juga ada siapa itu Mbak Karso itu kan, Bib. Warso. Iya. Kalau tanpa Istanbul mungkin nggak bisa melawan dia, Bib. Lalu bagaimana dengan Apa kita ini perlu sekarang? ikut ini? Udah Kang, jangan lebih baik sama Haji Saka sama Habib di sini saja nunggu Nyi Kantil. Bisa dipercaya omongan kamu, Mas. Insya Allah, insya Allah. Ya nggak apa-apa, itu ambil. Awas. Tapi saya tunggu sebelum kamu datang, saya tidak akan pergi. Tolong yang amanah ya. Nah, Semoga benar Ya. kita nggak ikut ke sana. Udah sini saja Kang. Biar saya yang ngadapin Mbak Karso sama rombongannya Kang. tapi setelah itu secepatnya kamu kemari. Iya, Bib. Ya. Bib. Ya udah, hati-hati. Terima kasih. ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana, Kang? Ini nggak ada Istanbul yang bisa menjadi Ya, bendungan. ya itu tadi kita harus menunggu di sini selama Istanbul itu Mas belum di sini lagi. Kita menunggu di sini. Kita jaga Nyai Kantil. Terus sampai kapan, Kang? Bukannya tadi udah saya ucapkan keselamatan, secepatnya harap dikembalikan kemari. Secepatnya kemari istilahnya dengan Karena selamat dan Istanbul itu Ferry. yang bikin semuanya ini aman-aman saja, kan? Wah, wah. Wah, iya. Ya, iya. Benar. Benar, kita tidak menuhankan benda, Kang. Tapi dengan wasilah kita itu menaruh Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa yang akan terjadi? Subhanallah. Subhanallah. Iya. Jadi Allahu Akbar. Apa kalau menurut Haji Saka ini sepertinya ada sesuatu energi besar hitam yang merasuk ke Ya, tubuh Nyi apapun Kantil. Karena Istanbul tadi diambil. Iya. Benar, kita itu Allah tidak Akbar. menuhankan Istanbul itu cuma wasilah. Tapi gara-gara Istanbul itu masih melekat di situ, makhluk-makhluk yang selalu mengintai itu tidak sampai masuk ke dalam raganya. Allah. Lambah berbahaya lagi kalau sampai dia tidak terlambat. Iya, padahal tadi Nyi Kantil yang awalnya lemas ya, lemah tidak bertenaga, setelah Istanbul tadi diambil, seperti ada energi besar yang memasukinya. Allahu Akbar. Gimana ini? Siapa kamu? Siapa ini? Saya adalah dewa kegelapan. Allah Akbar. Kamu siapanya Nyai Kantil, ha? Sampai masuk ke raganya Nyai Saya Kantil adalah seperti ini. gurunya. Allah. Adalah gurunya. Pemuja dia. Aku adalah dewa kegelapan Allah. yang akan memusnahkan anak-anak Adam. Akan aku pengaruhi untuk menuju jalan sesat Astagfirullahaladzim. yang bermalas-malasan ibadah. Aku juga punya Tuhan seperti kalian. Maka dari itu aku sudah berjanji akan menyesatkan anak Adam di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Ini nyata, Kang. Yang tidak punya iman, yang tidak mau melakukan ibadah, manusia-manusia yang memperkaya diri, yang pelit, yang tidak ingat akan tugasnya di dunia ini. Itulah aku sudah diutus oleh Tuhanmu untuk menyesatkan anak Adam. Ingat itu. Ya, Allah. Jadi ini yang dinamakan dengan iblis ya. Iblis. Ingat, wahai manusia. Sekarang ini syunya manusia lupa diri. Tidak mau melakukan ibadah, menyembah Tuhannya. Kekir, tidak ingat akan orang miskin. Tidak ingat anak-anak yatim. Nanti orang-orang yang sedemikian rupa akan aku bawa ke neraka. Ingat itu, wahai manusia di seluruh dunia.
Itu aku sudah mempunyai tugas dari Tuhan kalian. Tuhanku juga. Allah. Ya, Maka iblis, dari itu, ya iblis yang sudah disembah oleh kantil ini. ya Kandil memang anak buahku. Dia menyembahku agar dia bisa hidup kekal. Tapi ternyata dia tidak ingat akan kiamat. Maka dari itu manusia-manusia seperti kalian, ingatlah kata-kataku. Aku akan menyesatkan anak Adam di muka bumi ini. Iblis yang tidak mau laknat taat. kamu. Laknat kamu. Yang tidak mau bertaubat, ingat pada Tuhannya. Itu yang akan aku bawa ke neraka nanti bersama-sama kami. Subhanallah, Habib. Betul itu adanya nyata. Iblis yang ingin menggoda anak-anak Adam. Ingin menyesatkan anak-anak Adam. Buktinya Kang ini. Subhanallah. Ya betul. Karena sekarang anak-anak muda, anak-anak manusia tidak ingat akan Tuhannya. Dia berkeliaran di mana-mana. Tidak ingat sholat, tidak ingat beramal ibadah. Semua ingin memperkaya diri, serakah. Itulah manusia di muka bumi ini. Lalu semua itu kamu saring semua menjadi pengikut kamu semua. Ya, yang mau kujadikan pengikut harus ikut saya. Nanti Termasuk pergi Nyikantil bersama. juga. Ya, pergi ke neraka bersama-sama saya. Ya Allah, gimana caranya? Ini sangat sulit, Kang. Dan yang kita hadapi itu tidak kasat mata. Makanya jangan Lebih main-main baik hidup gimana di ya? dunia ini. Kita itu aja Kang, sholat ini. Sebab ini Aku sudah kesian untuk punya dirinya tugas Kantil untuk ini menyesatkan anak-anak Adam yang tidak mau taat pada perintah Tuhannya. Kenapa kamu sampai akhir zaman ini kamu masih mengganggu anak Adam? Itu memang sudah tugasku dari Tidak Tuhanmu. bisakah kamu berhenti? Tidak mungkin, dunia ini belum kiamat. Aku tidak mungkin akan berhenti. Ya, jadi ini juga sebagai pengingat kita sahabatnya bahwasanya iblis tidak akan berhenti menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat tiba. Maka itu dengarkan dan kasih tahu kepada semua manusia yang mengikuti aku akan dilaknat oleh Tuhannya. Ingat itu, akan aku bawa ke neraka seperti aku sudah dilaknat oleh Tuhan. Allah Akbar, subhanallah. Ingatkan maka kamu kalau orang-orang baik, ingatkan kepada anak-anak Adam sebelum terlambat. Jadi dia iblis memang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat tiba. Dan tugas kita sebagai manusia, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah menyelamatkan anak-anak ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari bujuk rayu setan dan iblis. Ini bukti nyata. Bukti nyata. Benar, ada benarnya ini kata-kata dari iblis ini. Memang dia diutus oleh Tuhannya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Diberikan izin. Yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia pastinya diajak untuk menyembah iblis itu. Benar. Jadi tanda-tanda bahwasanya iblis itu sudah bisa membujuk anak cucu Adam, yaitu malas mengerjakan ibadah. Betul. Kikir, pelit, hanya memperkaya diri sendiri. Tadi bilangnya seperti itu. Allahu Akbar. Gimana ini? Karena ini ya harus kita coba kita bacakan sholawat ya, biar iblis ini, karena tidak bisa dibunuh loh iblis ini. Iya. Karena dia akan kekal abadi sampai hari kiamat tiba. Kekal abadi. Betul. Betul kata. Jadi kita bacakan sholawat saja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga iblis yang berada di dalam tubuh
Nyai Kantil ini segera pergi, sehingga masih ada kesempatan bagi Nyai Kantil ini untuk bertaubat, untuk menjadi manusia yang baik lagi. Hai sahabat, kita doakan semuanya yang di rumah juga ikut sholawat sahabat ya, karena iblis seperti ini tidak bisa dibunuh sahabat ya, tidak bisa dibunuh, tapi dia merasakan sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bacakan sholawat burdah sahabat ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kami ya Allah dari gangguan setan yang melaknat ya Allah, yang selalu membisikkan kita untuk berbuat malas ya Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Engkau ya Allah. Maula ya Mudahkanlah kami untuk selalu bersujud kepada-Mu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari segala godaan setan yang terkutuk ya Allah, yang dilaknat oleh Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari semua hal-hal yang selalu menyesatkan saudara kami, adik-adik kami. Mudahkanlah mereka semua ya Allah untuk bersujud kepada-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha benar Engkau ya Allah, segala firman-Firman-Nya. Kita sudah mendengar sendiri perkataan iblis ya Allah, dia akan mengganggu anak cucu Adam sampai akhir kiamat. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengerjakan semua perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Kang baca. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Jadi begini Kang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokoknya Kang. Bisa jadi seperti itu, Beb. Karena semakin lama kan kekuatannya semakin melemah. Fisiknya juga semakin melemah. Yes, sudah seutuhnya dikuasai oleh iblis-iblis, Kang. Benar. Sudah seutuhnya dia. Ini sekarang dia dalam kondisi tidak sadar. Sadar karena ya itu tadi. Nah, nggak makan berhari-hari. Makan, nggak minum berhari-hari. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana menurut sahabat ini dia sekarang udah tahu bahwa wujud aslinya ini seorang Nyai Kantil ini. Nanti pasti dia akan berubah-ubah wujud lagi, Bib. Bisa menjadi hewan. Karena memang dulu dia sudah terikat perjanjian dengan iblis ya, seperti itu. Banyak ilmu-ilmu hitam yang sudah dia pelajari juga. Pasti dia nanti akan wujudnya berubah-ubah. Ya pastinya berubah-ubah dengan wujud yang tidak enak dilihat. Kayak Tapi gitu. kita sebelum terlambat mendingan kita bunuh aja, Kang. Biar tidak banyak menyusahkan orang banyak, Kang. Gimana kan menurut kamu, Beb? Kita bunuh. Pernah maaf, jangan main bunuh. Jalan kita ini bukan untuk membunuh, untuk mentobatkan orang-orang yang tersesat. Ini nyata, Beb. Ini nyata. Soal nyata ini, Beb. Benar, ini nyata. Tapi kita tidak boleh tangan kita dikotorin dengan membunuh, cara membunuh.
Coba izinkan saya. Biarkan para hewan untuk memakan dia. Apalagi di tempat yang begini. Dia lebih memilih membusuk daripada bertobat. Allah. Tapi saya yakin pastinya akan timbul masalah baru, Kang. Saya yakin itu. Karena dia bukan orang sembarang. Kalau tidak cepat kita bunuh. Kita habisi raganya. Biar tidak dimanfaatkan raganya oleh iblis-iblis itu. Ya, mungkin kita harus juga melakukan ritual-ritual tertentu. Boleh. Jadi Nyi Kantil ini hidup juga akan membawa masalah. Makanya dari Dia itu meninggal pun, dia mati akan membawa masalah. Sama-sama membawa masalah, sahabat ya. Sama membawa kengerian, kegemparan itu. Karena sudah iblis sudah menyatu dalam dirinya. Begitu sahabat. Semua ini hati, semuanya itu udah dikuasai oleh iblis itu. Ini adalah utusan dari iblis itu yang berwujud manusia, Kang, yang sudah menyembah, yang sudah menuhankan iblis itu. Mau tidak mau kita harus mengakhiri ini, Kang. Mau tidak mau. Nanti mengakhiri dengan cara apa? Kita nanti akan meminta petunjuk juga ya dari para petapa-petapa yang selama ini menjaga kita, termasuk kepada Mbah Lembu Sekilan. Kita ingin minta petunjuk juga. Mungkin ini ya, saya sekarang mau mengambil Istanbul itu, saya nunggu sini ya. Iya, sama Habib. Saya akan samperin itu Selamat. Sudah selesai apa belum? Karena kalau ini kita tinggalkan bahaya nanti. Iya betul. Baik sahabat. Ayo kameramen ikut saya aja ya. Ikut aja. Kameramen dengan saya. Ya. Saya tunggu sini. Kameramen dengan saya yuk. Nah.